Hai semua, masih tentang MSCI karena sebentar lagi mau pengumuman yaitu tanggal 12 Mei. Jadi konten yang ini yang tadinya harusnya ada dua lagi yang mau saya videokan, saya majukan dulu. Nah, em, kan kita sama-sama tahu bahwa MSCI itu akan umumkan di 12 Mei dengan tanggal efektif 1 Juni. Pertanyaan saya, apakah ETF-nya udah jelas-jelas tahu nih saham brand sama DSSA dikeluarkan, mereka akan jual duluan gitu. Nah, Eh, karena kan sudah tahu dari April kan juga sudah tahu masuk HSC dikeluarkan. Apakah dia sudah akan jual duluan atau jangan-jangan malah dia beli? Kan banyak orang teori konspirasi bilang ya ini cuma akal-akalan aja. Dia mau turunkan saham Indonesia supaya dia bisa beli di harga murah begitu. Nah, kebetulan juga data 1% di bulan bulan April juga sudah keluar. Bukan 1%, sorry, 1% sama 39 klasifikasi sudah keluar. Jadi saya bisa bandingkan antara yang posisi Maret dengan posisi April. Nah, kalau kita ingat kembali, pengumuman MSCI di bulan April yang lalu itu adalah brand DSSA dikeluarkan karena HSC, tidak ada penambahan free float. Jadi artinya kalau misalkan ada saham seperti Cuan, kan Pak Prayogo rajin tuh jual dia punya saham, tujuannya jelas menambah free float. Itu nggak dihitung. Jadi penambahan eh, numbers of shares ataupun FEF dari periode Januari ke periode eh, Februari ke Mei itu nggak ada. Jadi yang ada adalah sama dengan periode Februari. Periode Februari pun juga sudah di freeze. Jadi penjualan saham oleh pemilik sebelum periode itu nggak dihitung juga. Nah, kemudian ada kalimat data 1% Mei. Ya, MSCI may use. Artinya data 1% itu bisa dipakai, bisa tidak. Hari ini saya banyak terima itu spekulasi ya. Jadi dia tulis pengumuman MSCI. Ya sorry ya, kalau buat prediksi bilang itu prediksi, jangan bilang itu pengumuman. Kamu buatnya prediksi, kamu bikin prediksi saham ini akan downgrade, saham ini akan keluar, tapi kamu malah tulisnya itu pengumuman gitu. Jadi itu sorry itu saya agak misleading gitu. Nah, di dalam eh, tabel yang dia dibuat oleh yang berseliweran itu ada kalimat eh, downgrade karena dia menggunakan free float yang disesuaikan dengan 1%. MSCI aja bilang dia may use loh, bukan pasti dia will use. Kalau dia will use, boleh kamu bilang kamu pakai 1% semua. Artinya dia bisa pakai bisa enggak. Sehingga spekulasinya menurut saya, sehingga metode prediksinya menurut saya itu mungkin perlu dicek kembali gitu. Nah, kemudian cara kerja reksadana indeks ya. Jadi Eh, kalau MSCI bilang 12 Mei, anggota baru ini, anggota keluar ini, kemudian bobotnya jadi seperti ini, efektif 1 Juni, apa yang akan saya lakukan? Nah, kalau saya adalah fund manager yang mengelola reksadana indeks atau ETF dengan MSCI sebagai acuan, maka yang akan saya lakukan itu adalah saya akan mengubah isi portfolio saya ETF atau reksadana indeks menjadi seperti yang diumumkan oleh MSCI di H-1 hari kerja sebelum efektif. Jadi kalau efektifnya itu di 1 Juni, maka saya akan lakukan adjustment itu di 1 hari kerja terakhir yaitu 29 Mei. 30 Mei itu kalau nggak salah libur. 30, 31 itu libur. Jadi 29 Mei. Nah, kemudian ketika saya menyusun portofolio sebagaimana seperti pengumuman di tanggal 12 Mei, itu eh, dan kalau ada saham yang saya beli atau saya jual, idealnya itu saya lakukan pada close price. Kenapa? Karena kalau saya lakukan pada close price, berarti harga saya sama indeks itu startnya sama. Tapi kalau misalnya saya belinya di open, di high atau di low, betul. Kalau beli di low kan mungkin saya bisa lebih bagus daripada indeks. Tapi sebaliknya kalau saya beli di high, saya bisa kalah dengan indeks. Jadi umumnya reksadana indeks atau ETF itu prefer transaksinya itu di FCA. Karena kalau di FCA mereka bisa dapatkan close price. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi. Kalau misalkan saya kelola reksadana MSCI Index Fund, di dalam Index Fund saya ada saham brand, ada saham DSSA. Kemudian MSCI bilang, oke 12 Mei, dua saham ini keluar. Efektif per 1 Juni. Artinya dari 12 Mei
sampai dengan akhir bulan Mei, itu DSSA sama Brent itu masih menjadi bagian dari indeks MSCI. Kalau saya keluarkan cepat-cepat, berarti performance saya akan beda sama indeks. So, saya tidak keluarkan. Nah, keluarkannya kapan? Karena dia bilang efektif tanggal 1, maka saya keluarkan di H-1 hari kerja sebelumnya, yaitu 29 Mei. Nah, ketika saya jual saham Brand dan DSSA di tanggal 29 Mei, kalau bisa, ya, kalau bisa, saya mau jualnya di close price di tanggal 29 Mei. Nah, seandainya saya bisa melakukan skenario itu, maka performance saya sama performance index itu adalah 1:1. Jadi dia akan sama persis seperti itu. Ya mungkin beda kalau ada manajemen fee aja. Tapi umumnya itu kan sama. Nah, itu adalah skenario paling ideal. Nah, dalam menjalankan skenario tersebut, kadang-kadang ada challenge ya. Challenge-nya apa? Misalnya saham yang mau saya jual nilainya 250 M. Kok banyak Pak? Ya karena dia dikeluarkan total. Kan kalau bobotnya turun kan paling jual sedikit. Tapi kalau dia keluar kan saya harus jual semua begitu. Misalnya nilainya 250 M. Ternyata transaksi harian, ya orang sebutnya ADTV, Average Daily Transaction Value gitu. Misalnya 50 M. Berarti saya harus jual 5 hari dong, karena kan satu hari cuma transaksi 50 M. Itu bukan buy sama sell. Saya mau sell 250. Jadi secara logika saya itu harus jual 5 hari gitu, supaya harganya wajar. Nah, tapi kalau saya mau performance saya mirip sama indeks bagaimana? Kan saya harus jualnya tanggal 29 Mei dan di close price. Pilihan saya cuma satu. Saya jual di FCA dengan harga ARB. Sama kan kayak rumah kan. Misalnya saya punya rumah, nilainya 3 miliar. Eh, karena satu dan lain hal saya harus jual tanggal 29 Mei. Karena tanggal 1 duitnya harus saya pakai untuk bayar yang lain gitu. Nah, pada saat saya jual semuanya tanggal 29 Mei, sudah deadline, waduh, nggak ada yang mau beli nih. Eh, nah, market nggak masalah, saya jual di harga berapapun. Yang penting saya jual di harga penutupan 29 Mei. Nah, kalau gitu gini aja, kan harganya 3 miliar, saya jualnya 1,5 M. Nah, jadi kalau jual 3 miliar susah karena orang cari pembeli, mau nego harga segala macam. Saya bilang gini, 1,5 M tapi bayar cash. Nah, berarti kan harganya anjlok. Sama kayak saham juga begitu. Karena saya harus melepas 250 miliar di tanggal 29 Mei, karena kalau tidak saya punya performance beda sama indeks acuan, saya ditegur sama komite investasi. Jadi saya akan melego dengan harga murah di tanggal 29 Mei, supaya semua sahamnya lepas semua begitu. Nah, kalau ternyata nggak bisa juga gimana? Ya sudah, apa boleh buat dicicil beberapa hari. Jadi saya jualnya bukan dari 29, mungkin 28, 27, 26 dan sebagainya. Sama juga prinsipnya kalau saham mau masuk. Jadi kalau saya mau beli saham 250 miliar, sementara harganya transaksi harian cuma 50 miliar, supaya dan dalam satu hari saya arahkan. Karena kalau saya arahkan, oh ya mau jual banyak begitu. Tapi kalau sudah saya arahkan masih nggak bisa, ya sudah terpaksa dicicil. Nah, idealnya investor asing ETF itu kepengennya kalau dia beli atau dia jual, itu selesai dalam satu hari tanpa membuat lonjakan harga yang berlebihan. Ini mungkin terjadi di pasar modal yang negara maju, karena transaksi sahamnya begitu aktif sehingga kamu mau jual mau beli berapapun very easy gitu. Nah, sayangnya di negara emerging market sama frontier, kita mungkin tidak semua saham punya likuiditas yang tinggi seperti itu. Nah, makanya ada fenomena ketika saham keluar daripada suatu indeks, itu ARB bisa berhari-hari. Ketika saham masuk dalam suatu indeks, arahnya berhari-hari gitu. Nah, tapi kalau dia sudah lebih dari 3 hari, saya kira itu juga angkanya akan diragukan. Jadi mereka mungkin cuma akan menyesuaikan. Jadi kalau saya mau masuk, kalau sampai arahnya harus 3 hari, berarti likuiditas saham ini nggak bisa diandalkan. Padahal untuk bisa masuk ke dalam MSCI kan ada aturan namanya ATVR. ATVR itu basically itu adalah indikator likuiditas versi MSCI lah. Kalau misalnya eh, dia bilang ini tinggi kok, tapi kenyataannya nggak bisa, ya udah, ya apalagi yang bisa dilakukan gitu. Nah, jadi itu akan dipertanyakan MSCI-nya. Nah, sehingga penjual apa saham keluar ataupun saham masuk
yang seharusnya dilakukan dalam 1 hari, menurut saya paling di spread ke dalam 3 hari. Ya. Kalau memang jumlahnya besar sekali, apalagi HSC kan, ya bisa saja ARB-nya bisa sampai 4 hari atau bagaimana, I don't know. Ya. Nah, jadi bagi investor asing, investor global, terus terang buat mereka likuiditas itu lebih penting daripada fundamental. Karena basically begini, rugi itu bagian dari resiko investasi pasar. Kalau bagi indeks fund rugi nggak apa-apa, sepanjang saya punya performance sama indeks acuan sama. Tapi nggak boleh nyangkut. Karena kalau nyangkut itu akan membuat saya punya performance beda sama indeks acuan. Nah, indeks fund itu perbedaan kalau kelola indeks fund atau ETF itu perbedaan antara indeksnya dengan reksadananya itu kayak eh, sudah kitab suci itu nggak boleh jeda terlalu jauh. Kalau jeda terlalu jauh nilainya jelek. Nah, itu di internasional ya. Kalau di Indonesia sih nggak terlalu. Kalau kita beda, tapi kalau lebih baik orang nggak apa-apa. Kalau di luar negeri nggak. Mereka mengukur kehebatan suatu fund berdasarkan selisih dengan apa namanya indeks acuan tersebut. Nah, makanya ketika asing memilih saham, dia nggak tahu likuiditas suatu negara seperti apa, saham seperti apa, dia mengandalkan MSCI. Nah, MSCI menghitung likuiditas suatu saham itu salah satu andalannya adalah free float. Semakin tinggi free float, biasanya sahamnya akan semakin liquid. Tapi kalau data free floatnya ternyata tipu-tipu, itu susah juga gitu. Makanya ada review free float yang sekarang sedang berlangsung. Nah, kebetulan pada hari saya buat konten ini, data yang 39 klasifikasi sudah keluar. Memang saya kemarin tungguin itu terus kok. Nah, begitu keluar, saya bisa bandingkan. Saya menggunakan 17 saham MSCI standar berdasarkan data per Februari 2026. Nah, datanya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, saya spesial fokus hanya pada ETF saja. Jadi, yang ini adalah 17 saham MSCI. DSSA ini lembar sahamnya saya kalikan 25 karena ada stock split. Dia stock splitnya di April. Nah, jadi contoh ETF itu pada bulan Maret punya 1,38 miliar lembar saham aman. Di bulan April 1,396, naik 10 juta lembar. Nah, 10 juta lembar ini saya menggunakan harga akhir bulan April 5.100. Jadi saya estimasi ternyata di saham aman ETF itu di bulan April membeli kira-kira 51 miliar. Alfamart 791 jadi 803, naik 12,5 juta lembar. Kali 1.320 dapat 16,5 miliar. Nah, jadi saham Alfamart juga ada inflow. Semuanya inflow Bapak Ibu, kecuali BRMS sama BRPT. Nah, brand sama DSSA yang sudah pasti dikeluarkan, brand itu malah surplus, malah apa net inflow 102 miliar, DSSA 43 miliar begitu. Nah, jadi kalau kita lihat data seperti ini Bapak Ibu, wah sengaja nih si siapa eh, si oh sorry, ini dia sudah jual duluan gitu, nggak terbukti. Karena kan informasi HSC diumumkan pada bulan April. Jadi kalau pada bulan April eh, orang mendengar HSC dikeluarkan, kemudian mereka jual, nggak juga. Kenyataannya yang dijual itu bukan brand, bukan DSSA. Artinya eh, kalau dibilang ETF jual duluan itu tidak terjadi. Kemudian orang bilang, ya ini sengaja ini dijatuhkan supaya mereka beli di harga bawah. Eh, Bisa jadi benar, karena kenyataannya semuanya bertambah. Ya. Nah, tapi sorry itu saya, kalau menurut saya bukan itu. Kita bedah satu persatu ya. Yang merah dulu deh, BRMS sama BRPT. Kenapa BRMS itu minus? Lembar sahamnya berkurang 103 juta lembar. Karena di bulan April itu ada review indeks GDX sama GDXG. GDX itu adalah Global Gold Miner Index, GDXG itu Global Gold Miner Index Junior. BRMS itu ada di kedua indeks ini, tapi di GDXG bobotnya turun. Kan ada saham Archie, kemudian saham Archie, kemudian saham apa lagi? Emas, sama satu lagi Pesap itu masuk ke GDXG. Setelah dihitung-hitung,
Sorry, terputus. Jadi, saya ulang lagi ya. Ah, oke. Jadi, mohon maaf terputus Bapak Ibu. Jadi saya ulangi sekali lagi. BRMS kenapa uh, sahamnya berkurang? Karena di bulan April, kalau saya nggak salah, itu ada review GDX sama GDXG. GDX itu Global Gold Miner, GDXG itu Global Gold Miner Junior. Nah, bobot saham BRMS di Global Gold Miner Junior itu berkurang. Ya, bisa karena harganya turun, bisa juga karena ada saham baru yang masuk, jadi di, dihitung pro rate sehingga bobotnya berkurang. Nah, jadi penjualannya terjadi karena itu. Kalau BRPT terus terang saya nggak tahu kenapa dia punya saham berkurang. Yang jelas dia berkurang sebesar 22 miliar. Nah, itu yang terjadi di BRMS sama BRPT. Nah, sisanya 17 saham ini semuanya inflow. Bank BRI inflow, Bank Mandiri inflow, Brand juga inflow, Cepin juga inflow, Telkom juga inflow, dan kalau saya lihat nominalnya BCA 352, jadi inflow-nya itu proporsional gitu. Nah, apa yang terjadi? Ini saya punya dugaan ya, saya punya dugaan ya. Eh, jadi emerging market yang sekarang sedang hot itu adalah Korea dan eh, Taiwan. Korea itu karena ada perusahaan namanya SK Hynix. SK Hynix itu kalau di MSCI Emerging Market itu saham nomor dua. Nomor satunya TSMC, nomor duanya SK Hynix. Nomor dua apa nomor tiga deh, gitu. Nah, jadi Taiwan nomor satu, Korea punya perusahaan itu nomor dua apa nomor tiga. Brazil kecil lah, nggak gitu ngaruh. Nah, itu sedang naik daun. Kenapa? Karena sedang ada terobosan teknologi baru di bidang AI sama semikonduktor. Dan dua perusahaan itu ibaratnya adalah pabriknya di Asia. Jadi otaknya di US, pabriknya tuh di Asia. Dan karena mereka bisa membuat produk tersebut, permintaannya luar biasa, laba bersihnya tinggi sekali. Ya, itu menyebabkan banyak uang itu kumpul beli saham itu. Nah, sehingga bobot saham Korea itu naik signifikan. Kalau bulan Maret sekitar 15, April mungkin sudah 20 something gitu. Saya belum cek angkanya, tapi feeling saya 20 something. Nah, ketika ada saham naik signifikan sehingga bobotnya itu terlalu mendominasi dalam suatu indeks. Nah, itu eh, dalam perhitungan indeks itu ada adjustmentnya. Ya, jadi kalau di Indonesia itu kayak Sri Kahati sama LQ45 indeks 30 itu bobot satu saham maksimal 15%. Jadi kalau misalnya sahamnya dihitung dengan cara yang tadi di atas 15%, maka bobotnya itu akan dikasih kepada saham yang di bawahnya. Feeling saya, karena kenaikan yang sangat luar biasa pada TSMC, Samsung, SK Hynix, dan teman-teman AI-nya itu, beberapa saham mungkin hit 15% atau bahkan di atas itu. Nah, menyebabkan dia punya kelebihan, itu dibuang ke bawah, dibagi merata. Ah, nah, kita kecipratan gara-gara itu. Jadi ibaratnya kita punya ini naik terlalu tinggi, kemudian dibuang ke bawah sehingga kita kecipratan dan itu terjadi inflow ETF. Jadi ini bukan karena kita ekonominya tambah bagus atau sahamnya tambah murah, bukan. Simpel saja. Saham yang di paling top itu mentok ke atas dan karena lebih dari 15% sehingga dia melakukan rebalancing secara matematis, kelebihannya itu dibuang merata ke bawah. Nah, karena itulah kita kebagian eh, kira-kira 1,6 triliun gitu. Bahkan brand sama DSSA yang mau dikeluarkan dia juga masih dapat. Kenapa? Karena pada saat dilakukan rebalancing, brand sama DSSA itu masih part of member. Kalau dia nggak beli itu bisa menyebabkan dia punya apa bobot tidak sesuai. Nah, kalau BRMS ini di MSCI-nya mungkin buy, tapi di GDX-nya GDXG-nya sell gitu. Jadi kemungkinan sell-nya itu lebih banyak sehingga dia menjadi minus. Tapi kalau kita bisa punya MSCI doang, harusnya MSCI ini akan bikin dia plus. Nah, jadi ini kalau saya bilang lucky, lucky. Ah, tapi lakinya ini, Bapak Ibu, eh, akan semakin laki kalau Korea itu promosi ke develop market. Karena dia mentok 15 saja, kemudian di spread ke bawah, sudah ke bagian 1,6 T, apalagi satu Koreanya itu dibuang, dipindah ke develop, terus sisanya dibuang ke bawah gitu. Wah, itu
kita kebahagiaannya akan lebih gede lagi gitu. Jadi memang secara ini kalau menurut saya inflow-nya itu terjadi secara matematis. Eh, eh, Belum ada aksi jual karena HSC. Kalau misalnya karena downgrade atau karena turun ke small atau keluar, itu sorry to say ya, MSCI aja belum umumkan. Dari mana kamu tahu? Jadi kalau saya itu sebagai fund manager reksadana indeks, saya itu baru lakukan ketika pengumumannya ada. Kalau pengumumannya nggak ada, saya tidak front running gitu. Yang melakukan front running itu paling reksadana yang aktif. Reksadana yang pasif tidak melakukan itu. Nah, demikian tentang topik ini. Semua yang saya bahas bukan rekomendasi, buy, sell, atau hold. Semoga bermanfaat. Terima kasih.